Kami dari Sat Narkoba ya. Diam. Tangisan sang istri mewarnai penangkapan Rian Saputra alias Ian Onggok di kamar kontrakannya di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Polisi menggeledah seluruh ruangan karena tersangka terus membantah menjadi bandar narkoba. Udah diam, HP kamu sini, kasihin. Hei, kasihin. Tersangka akhirnya tak bisa berkelit lagi setelah polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu di saku celananya dan timbangan digital. Tersangka kemudian digelandang ke kantor polisi. Tersangka mengaku baru setengah bulan menekuni bisnis haramnya. Sabu-sabu dipasok dari seorang bandar yang kini masih buron. Kamu dapat sabu-sabu itu dari mana? Dari yang punya Berapa kamu beli? juta. Pelaku yang bersangkutan inisialnya R alias Ian Onggok. Ya, yang bersangkutan ini memang sudah kami targetkan karena sudah masuk DPO. Ada 4 LP sebelum kami tangkap ini. Penangkapan tersangka masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap bandar dan pelanggannya. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Muhammad Afgan alias Aat, bocah 13 tahun ini, Jumat dirawat di ruang ICU RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung karena menderita luka tusukan di perutnya. Korban kritis akibat ditikam oleh pencuri yang akan merebut ponselnya. Penikaman terjadi saat korban bermain ponsel di rumah tetangganya di Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung. Korban ditikam saat mempertahankan ponselnya dari pencuri. Begitu jalan, kemungkinan si penjahat kan tertarik sama HP ini ya, lihat HP ini tertarik, lantas direbut. Aat sendiri kan orang pemberani, dia mempertahankan HP-nya itu, sehingga si pelakunya itu, penjahatnya itu menusukkan pisau di bagian sini dan sini ada cuiler dikit. Nggak bisa, perutku ditusuk gitu aja, cuman itu anak itu udah nggak banyak omong lagi. Terus kita ya kaget, langsung teriak-teriak maling-maling itu, kirain mbah kan masih ada di sekitar sini, orangnya tahu nyumputnya kemana kan nggak tahu kita. Ya itu aja yang aku tahu, nggak ada yang tanyain, nggak ada saksi. Hingga Minggu siang, pelaku belum ditangkap. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi di TKP untuk mengenali pelaku. Betul terjadi di wilayahku di Kota Sepang. Namun kita akan tetap lanjuti bahwa kita telusuri terus motif pelakunya dan kita akan cari pelakunya. Dan tetap kita tidak akan berhenti untuk melakukan penyelidikan pengungkapan kasus ini. Korban berhasil menyelamatkan ponselnya dan pelaku langsung kabur dengan sepeda motor. Keluarga korban meminta polisi segera menangkap pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Ya sekitar di situ apa sih ini nggak tahu juga ya. Tim Ranmor Polresta Bandar Lampung Sabtu siang menggulung 2 kelompok pencuri motor yang terlibat lebih dari 5 TKP. Tersangka Dahlan, warga Banjarratu, Lampung Tengah, ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. 3 tersangka lain merupakan komplotan pencuri motor di rumah mertua Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, di Pahoman, Bandar Lampung pada awal Mei lalu. Ketiganya terdiri dari sang pencuri, kurir, dan penadah. Pencurian terekam CCTV. Tersangka Nuri bersama seorang rekannya berinisial HM yang masih buron berhasil membawa kabur motor dari garasi rumah mertua Kapolda Metro Jaya. Polisi kesulitan menangkap komplotan tersangka Nuri di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Penyergapan pertama diwarnai perlawanan dari keluarga tersangka dan berhasil memukul mundur polisi.
Untuk modusnya sendiri di rumah petinggi Polri itu seperti apa sih mereka ngambil ini? Motor tuh ada di teras rumah, korbannya ada di dalam rumah. Mereka coba masuk pagar, melihat situasi aman, dan mereka rusak kunci kontak. Setelah di luar pagar, langsung tancap, langsung bawa ke Lampung Timur. Disuntik. Pakai apa? Letter T. Lebih dari satu? Orang dua. Satunya nunggu di motor. Malam apa siang? Jam berapa itu? Setelah diambil dari parkir apa dari teras? Dari teras rumah. Terus dibawa kemana? Ke Lampung Timur. Polisi menyita 3 motor sebagai barang bukti. 1 diantaranya motor yang dicuri di rumah mertua Kapolda Metro Jaya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah pemuda kocar-kacir saat melihat kedatangan aparat gabungan dan Pemkab Pringsewu yang menggelar razia di salah satu kafe. Mereka yang diduga mabuk kabur untuk menghindari ditangkap. Razia menyasar tempat hiburan malam, kafe hingga tempat tongkrongan para pemuda. Petugas menggeledah warga yang dicurigai dan memeriksa kartu identitasnya. Dari razia ini, petugas menyita senjata tajam dari seorang pemuda salah satu kafe. Meski berdalih untuk menjaga dirinya dari kejahatan begal, pelaku tetap dibawa ke kantor polisi. Bagi warga yang tidak membawa KTP diberikan sanksi push up. Tadi dilaksanakan kegiatan bersama, didapati seorang warga kita yang membawa senjata tajam saat ini sedang dalam pemeriksaan di Mapolres. Di lain itu juga didapati 7 orang yang tidak membawa identitas diri dan sedang ditindaklanjuti, nanti kita koordinasikan. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Tolong kegiatan-kegiatan yang tidak perlu seperti membawa sajam saat keluar rumah tidak usah dilaksanakan. Yakinlah bahwa kami ada ya dari TNI, dari Polri, dari Pol PP, kami siap mengamankan situasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, tidak perlu membawa-bawa senjata tajam. Razia serupa akan digelar rutin setiap malam libur untuk mengantisipasi kejahatan jalanan dan tawuran antar pemuda. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.